Ketika kami menjelaskan suatu bahasan lewat versi pendapat yang berbeda-beda dari para ulama madhab, itu ada yang bertanya, dari sekian pendapat itu, mana yang rojih? Maka jawaban saya adalah, saya tidak tahu. Dan ini bukan jawaban diplomatis, karena memang saya benar-benar tidak tahu. Maka biasanya akan ada pertanyaan lanjutan. Kalau Ustadz tidak tahu, lalu kami orang awam ini mengikuti yang mana? Karena kami orang awam, tentu lebih tidak tahu mana pendapat yang rojih. Jawaban kami adalah, kalau Anda orang awam, cukup ikuti salah satu dari ulama madhab. Karena kita tidak punya kewajiban untuk mengikuti tarjih. Yang diwajibkan atas kita adalah mengikuti para ulama yang mereka mengikuti Quran dan Al-Hadis. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Dan bertanyalah kalian kepada para ulama kalau kalian tidak mengetahui tentang Quran dan Al-Hadis. Dan berbicara tentang para ulama, siapa kiranya yang lebih kredibel daripada para ulama-ulama madhab? Yang selanjutnya teman-teman sekalian, berbicara tentang tarjih, tentu para ulama madhab itu akan menganggap bahwa pendapatnya yang paling rojih. Ulama madhab Syafi'i tidak akan mau mengikuti pendapat dalam madhab Syafi'i kalau tidak dianggap bahwa pendapat dalam madhab tersebut unggul. Demikian juga dalam madhab Hanbali, Hanafi, dan juga Maliki. Maka secara umum, meskipun tidak mutlak, ulama-ulama madhab itu mengikuti pendapat madhabnya karena dipandang yang paling rojih. Mungkin yang bertanya seperti ini punya kebiasaan, dia belajar kepada para asatid yang mentarjih pendapat. Ini memang ada yang mempermasalahkan. Karena mentarjih pendapat antara madhab, berarti orang tersebut punya kemampuan di atas ulama madhab. Karena logika sederhananya, yang bisa jadi juri itu harus lebih ahli daripada peserta lombanya. Meskipun kami secara pribadi menghargai jika ada yang beragama dengan cara mentarjih pendapat yang ada. Ya sah-sah saja, tetapi yang perlu diingat adalah tarjih itu pun akan kembali versi siapa yang mentarjih. Karena bisa jadi sebuah pendapat dirojihkan oleh seorang ulama, sebaliknya ulama yang lain akan merojihkan pendapat yang berbeda. Rojih versi kita belum tentu rojih menurut ulama yang lainnya. Dan teman-teman sekalian, ketika saya menyampaikan pendapat yang berbeda-beda dari para ulama madhab, saya tidak punya kepentingan apapun. Saya tidak ingin mengajak Anda untuk mengikuti madhab saya atau kelompok tertentu. Kalau ada yang ingin bertanya, apa sebenarnya tujuan saya menyampaikan pendapat yang berbeda-beda dalam suatu masalah? Tujuan saya adalah untuk menjaga persatuan kaum muslimin, agar umat yang selama ini mendapatkan akses informasi dari ustadznya hanya dari satu versi pendapat, dia bisa mengetahui pendapat yang berbeda. Sehingga paling tidak dia tahu bahwa apa? Oh, ternyata saudaranya yang selama ini dianggap salah, dianggap sesat, ternyata punya dalil penguat. Satu-satunya yang saya pedulikan adalah persatuan kaum muslimin. Kalau Anda tiba-tiba kunut atau tidak kunut, itu tidak merugikan saya. Tetapi kalau antara yang kunut dan tidak kunut itu berantem, itu jelas merugikan saya. Karena saya adalah bagian daripada kaum muslimin. Anda mau bermaulid atau tidak bermaulid, itu juga tidak merugikan saya. Kalau antara umat Muhammad berantem, itu jelas akan merugikan saya juga.